Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga di pertemuan pertama ini kita semua mendapatkan kesehatan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak, di pertemuan pertama ini kita akan membahas masalah materi teknik pengolahan video audio. Di sini di bab pertama ini kita akan membahas masalah apa itu video. Kita semua nanti bahkan kita setiap hari itu dengan teknologi yang sangat hebat ini, setiap hari bisa membuat video sendiri-sendiri. Dengan apa? Dengan handphone. HP kita sekarang sudah sangat canggih sekali, sehingga setiap hari kita bisa membuat video amatir. Macam-macam video bisa kita buat, mulai video kebiasaan sehari-hari. Bahkan dengan membuat video ini, ada beberapa orang yang mampu menghasilkan materi yang sangat banyak. Baik, sebenarnya apa itu video? Maka kita bisa melihat salah satu pengertian video adalah definisi video. Kita semua sudah tahu video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, dan merespon, mentransmisikan, dan menata ulang gambar bergerak. Video juga boleh dikatakan sebagai gabungan gambar-gambar mati yang dibaca berurutan dalam suatu waktu dengan kecepatan tertentu. Gambar yang digabung tersebut dinamakan frame rate atau kelajuan pembacaan gambar. Disebut juga sebagai frame rate per second. Semakin banyak jumlah video yang bisa ditampilkan, semakin cepat video itu bisa dibaca dalam waktu 1 detik, maka video itu akan tampil atau akan tampak sangat halus sekali. Nah, videonya dalam 1 detik hanya menampilkan 2 gambar, maka akan kelihatan seperti robot, tidak begitu baik. Tetapi kalau dalam 1 detik video yang ditampilkan itu mencapai 25 gambar, maka video itu akan kelihatan sangat-sangat halus. Selanjutnya adalah macam-macam video. Ada video digital, ada video analog. Video analog adalah video yang dihasilkan pada zaman sebelum teknologi berkembang saat ini. Biasanya data yang digunakan adalah data analog. Jadi intinya video analog adalah video yang mempunyai data dalam bentuk analog. Kemudian juga ada yang namanya video digital. Nah, video digital adalah video yang menggunakan data elektronik visual sebagai tempat menyimpannya. Baik mana? Kalau kualitas gambarnya baik analog, tetapi dari segi kemudahan kita bekerja dalam hal editingnya, maka video digital lah yang paling handal. Karena apa? Video analog kalau mau diedit, maka dia harus dirubah ke dalam bentuk video digital. Namanya di capture. Selanjutnya, manfaat video. Banyak sekali manfaat video. Di antaranya adalah kita bisa melihat secara langsung sebuah event penting dengan jelas. Kita bisa melihat video langsung dengan jelas. Kejadian di Amerika bisa kita lihat secara langsung sendiri melalui pemutaran video. Real time pun bisa dengan melihat YouTube dan Facebook. Kita juga bisa melihat langsung karakter dari sebuah kejadian yang sedang terjadi. Misalkan ada kecelakaan, gitu ya, sebuah mobil kecelakaan, maka kita bisa melihat ekspresi wajah dari yang melihat, juga ekspresi wajah dari orang yang mengalami kecelakaan. Keterkejutannya akan terlihat sekali dalam sebuah video, sebagai pengingat terhadap momen-momen penting dalam perjalanan hidup kita. Misalkan kita ada ulang tahun,
Nah, saiki wis luar biasa nggih. Video bisa direkam dimanapun. Duduk di meja kerja bisa direkam. Duduk di taman-taman hiburan kita bisa merekamnya sehingga kita bisa mengabadikan seluruh perjalanan hidup kita. Bisa juga untuk merefresh kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kita mau ada momen-momen dalam kehidupan kita, momen-momen yang membahagiakan sekali, direkam, begitu diputar lagi 4-3 tahun yang akan datang, kita bisa melihat, oh dhisik saya itu ulang tahunnya di sini, oh dhisik saya itu pernah ke sini, pernah belajar di sini, sehingga kita bisa membuat kehidupan kita menjadi segar. Unsur-unsur atau elemen-elemen dalam video. Yang pertama adalah frame rate atau rata-rata tampilan per detik. Adalah jumlah gambar yang terlihat dalam 1 detik. Yang kedua aspek ratio atau perbandingan antara tinggi dan lebar gambar dalam sebuah video. Yang ketiga adalah resolusinya. Ketiga unsur ini harus ada di dalam sebuah video. Jumlah gambar yang terlihat dalam 1 detik itu harus ada, karena kalau tidak ada jumlah gambar maka itu bukan video tapi merupakan foto. Semakin banyak jumlah gambar yang tampil dalam 1 detik maka kualitas video tersebut akan semakin baik. Aspek rasio, perbandingan antara tinggi dengan lebar dalam sebuah gambar harus serasi. Tidak boleh tingginya cuman 5 cm, lebarnya 1 meter, ya videonya belenak, gambarnya jelek. Harus serasi, tinggi dan lebar harus serasi. Misalkan orang tingginya 150, ya diperbandingkan lebarnya badan berapa, tingginya berapa, sehingga tampil di dalam video itu menjadi indah dilihat. Nah, resolusi sebuah video juga sangat bagus, harus bagus. Dengan resolusi yang bagus, maka kualitas warna dan gambarnya semakin bagus. Jadi tidak hanya asal syuting, kemudian kita bisa mengupload gambar, tapi kita harus juga melihat alat apa yang kita pakai untuk syuting. Nah, misalkan alatnya videonya jelek, ya jelek. Lanjutnya, sistem penyimpanan video, ada pita elektromagnetik, ada digital. Pita elektromagnetik itu ketika saya masih muda seusia sampean, maka saya lebih akrab dengan menggunakan kaset video, bukan flash disk, bukan hard disk, tapi kaset video. Ya banyak kelemahannya, sering putus tengah jalan, sering itu bulat, ruwet gitu, sehingga putus, sehingga tidak bisa diputar. Lah sekarang ini sudah zaman digital, kita menyimpan video tidak perlu menggunakan kaset yang besar, tapi cukup flash disk yang kecil. Tapi kelemahannya apa? Di dalam flash disk, dalam sistem digital ini banyak virus-virus yang berkembang di dalam flash disk, sehingga kadang-kadang data kita hilang. Standar penyiaran video. Nah, video itu perlu disiarkan, harus disiarkan ya. Karena kalau tidak disiarkan ya kanggo awake dhewe tidak ada yang bisa menyaksikannya, menikmatinya. Maka perlu frekuensi yang diatur. Pertama kali adalah NTSC, National Television System of Committee, dibuat oleh orang-orang Amerika. Sehingga di negara Amerika itu kalau TV ini Indonesia digone Amerika ya rasa delok, karena frekuensinya berbeda. Dia menggunakan NTSC. Bisa digunakan di negara Amerika, Jepang dan Korea Selatan. Yang kedua adalah PAL, Pulse Alternation by Line, merupakan orang penemuannya orang Jerman. Nah, di Indonesia menggunakan ini. Televisi penyiaran Indonesia menggunakan ini. Sehingga khusus TV Indonesia di gone-gone Amerika ya gak senyala. Yang ketiga adalah SECAM. Sistem ini tidak begitu populer, hanya 2 negara yang menggunakannya, yaitu Brasil dan Prancis.
Terus resolusi gambar tadi sudah saya terangkan tadi, ada bermacam-macam ukuran, sehingga masing-masing ukuran tidak sama. PAL seperti ini, dipelajari sendiri nanti ya. NTSC seperti ini dan SECAM seperti ini. Terbaik mana? Ya tidak ada yang terbaik, karena sistemnya sendiri-sendiri. Semakin kita, kalau negara kita sudah menggunakan PAL, maka resolusi seperti ini 720 kali 576, sedangkan di NTSC 720 kali 46. Perbedaannya di vertikalnya, horizontalnya sama, vertikalnya yang berbeda. Semuanya baik, tetapi sekali lagi sistem PAL tidak bisa diterapkan di sistem NTSC. Sistem NTSC juga tidak bisa diterapkan di sistem SECAM. Semuanya sendiri-sendiri, tidak bisa digabungkan. Untungnya mana? Ya tergantung negara itu sendiri. Amerika yang mesti menggunakan NTSC, dia mempunyai frekuensi yang tinggi sehingga perlu tenaga yang besar. Di Indonesia menggunakan PAL. Selanjutnya, macam-macam file format video. File format video itu ada bermacam-macam. Di antaranya adalah 3IVX, tapi format ini tidak begitu populer karena nggak begitu populer, gak senang, terlalu berat, gambarnya pecah-pecah dan sebagainya. Yang kedua adalah ASF Advanced Streaming Format, biasanya digunakan sebagai untuk streaming siaran langsung itu di televisi. Sekarang sudah banyak booming di YouTube sama Facebook. Kemudian ada format file video lagi, yaitu namanya AVI, audio video interleave. Adalah audio video yang paling bagus kualitas gambarnya. Kenapa paling bagus? Karena dia mampu merekam semua detail warna yang ada di dalam sebuah tampilan video. Resikonya apa? Filenya menjadi besar sekali. Biasanya hitungannya giga, tidak mega lagi. Efeknya apa? Ya, memori kita semakin lama semakin berkurang, space memori kita terkorupsi oleh file AVI. Untuk mengedit film dengan format AVI selama 2 menit saja, kita harus menyiapkan ruang di flash disk kita sekitar 2 GB, itu besar sekali. AVI ini tidak disarankan untuk penyiaran karena kita mengupload AVI di YouTube akan memakan biaya internet yang sangat tinggi. Selanjutnya adalah MJPEG, Motion Joint Picture Extract Group, ya. JPEG atau lebih tepatnya, lebih seringnya disebut JPEG. Ini video di bawah daripada AVI. Yang selanjutnya yang lebih populer adalah MPEG, Moving Picture Extract Group. Ini ada sekitar beberapa generasi. MPEG CG, MPEG 1 itu biasanya standar maksimalnya 352 dikalikan 288 pixel bitrate-nya. Kemudian MPEG 2, MPEG 3, dan yang paling populer adalah MP4. MP4 ini adalah generasi keempat dari MPEG. MP4 ini sekarang sudah luar biasa. Karena apa? Video streaming YouTube, video streaming Facebook, banyak yang menggunakan file formatnya MP4. Semakin besar file yang bisa disimpan, maka semakin bagus gambar tersebut. Efeknya apa? Tidak pecah ketika kita diputar.
Kalau JPG gambarnya pecah. MP3 juga demikian. MP3 itu MPEG generasi ketiga. Dulu bagus, tapi begitu muncul MP4, wah, MP3 minggir. Kenapa? MP3 ketika kita download kemudian kita buka putar dengan menggunakan player biasa, maka gambarnya akan pecah buram, bintik-bintiknya banyak. Tapi kalau MP4 dia ringan, tapi tidak sejelek MP3. MP4 downloadnya mudah, gambarnya bagus, dan filenya sedikit. Sehingga MP4 sekarang lebih primadona di dalam dunia streaming. Baik, cukup sekian yang saya sampaikan. Ada beberapa hal yang perlu sampai kerjakan, yaitu siji, ada tugas setelah mendengar paparan saya tadi. Maka satu, buatlah zoom atau ringkasan materi di atas. Yang kedua, tuliskan pengertian keuntungan masing-masing dari sekam, NTSC, dan PAL. Yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang FPS, file resolusi per second. Jadi jumlah gambar yang bisa ditampilkan dalam 1 detik oleh sebuah video, itu efeknya apa? Jawaban ditulis dengan tangan, difoto dan diupload di dalam Google Form. Sekian dari saya. Semoga kita semua dapat mengerjakannya dengan baik dan sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.